Saat ini, jika kita mencermati bahwa kehidupan di gereja semakin terpengaruh oleh dunia, bukannya gereja yang menggarami dan menerangi dunia, tetapi gereja semakin terbawa ke arah kehidupan duniawi yang penuh hedonisme, penuh dengan gaya hidup dunia yang mereka semakin menonjolkan harta sebagai satu tolak ukur kesuksesan. Kekristenan yang diharapkan pada awalnya untuk membawa terang ke dalam kehidupan di dunia, untuk menggarami dunia ini, untuk membawa mereka semakin dekat ke dalam satu pola pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Semakin lama bukannya semakin membawa pengaruh, tetapi semakin dipengaruhi oleh gaya hidup dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan ketika Dia rela menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, bahkan sampai mati di atas kayu salib, hanya untuk melihat bagaimana gereja dibawa ke dalam suatu dunia yang semakin asing, yang semakin jauh berbeda dari yang diajarkan oleh Tuhan. Gereja semakin bangga hidup dalam gaya duniawi. Gereja semakin permisif, membiarkan gaya-gaya hidup dunia yang penuh dengan hedonisme, mengukur segala sesuatu dengan uang, mengukur segala sesuatu dengan kemakmuran, dengan berkat-berkat jasmani, dengan segala sesuatu yang sepertinya itu spektakuler, glamor, sebagai tolak ukur satu kesuksesan, sebagai tolak ukur satu berkat. Sebagai manusia biasa memang kita harus tahu, memang kita menyadari bahwa sulit untuk melepaskan diri dari kehidupan duniawi. Tetapi seperti peribahasa yang mengatakan, jangan sampai kita terbawa arus air. Kita boleh mengikuti arus, tetapi jangan sampai terbawa oleh arus. Kita harus punya pegangan sendiri, sehingga walau sederas apapun arus yang melewati kita, kita tetap tidak akan terbawa oleh arus tersebut menuju satu air terjun yang jatuh. Tetapi kita hanya boleh menjadi pengamat. Jadikan pengalaman kehidupan orang lain itu sebagai guru dalam kehidupan kita, jangan sampai mengulanginya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 yang mengatakan seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus, yang Dia membenarkan perkataan yang menyebut bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Ketika seseorang menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan, dia ini bukan hanya sekedar itu, Yesus itu sebagai sosok yang menurut orang Jawa digugu dan ditiru. Tetapi di dalam penyebutan ini terdapat satu makna bahwa ketika dia menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan, dia harus meneladani seluruh kehidupannya. Dan yang terlebih lagi, dia mempercayakan seluruh kehidupan yang dimilikinya, baik itu jiwa dan raga, akal budi dan pikirannya, itu diserahkan dengan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yesus memang guru, tetapi terlebih lagi Yesus juga adalah Tuhan, juru selamat satu-satunya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang Kristen yang tidak mau meneladani Yesus, sebenarnya iman kekristenannya perlu diragukan. Ketika kita istilahnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis, ketika kita mendapatkan pengakuan sebagai orang Kristen, minimal sebagai di dalam KTP kita ada kalimat Kristen, kita harus sadar bahwa itu merupakan satu pengakuan dalam diri kita bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai guru, kita sadar bahwa segala yang diajarkannya merupakan satu pengajaran yang wajib kita ikuti. Kita harus sadar bahwa setiap perkataan Yesus itu merupakan satu pengajaran yang harus wajib kita lakukan. Jadi, apapun yang diajarkan Yesus, itu menjadi satu pedoman dalam hidup kita. Lah, Yesus mengatakan, jangan sampai kita terbawa oleh kekayaan. Ukuran hidup kita diukur dari kekayaan saja. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen,
Jangan sampai hedonisme itu mempengaruhi gaya hidup kita. Jangan sampai sebagai orang Kristen, kita mengukur segala sesuatunya dari kekayaan. Kaya boleh, tetapi jangan sampai mengukur hidup suci rohani seseorang itu dari kekayaannya. Jangan sampai menghormati orang itu dari kekayaan yang dia miliki. Lah, bagaimana jika gereja seperti ini harus diingatkan. Gereja yang mengukur segala sesuatu dari ukuran kekayaan duniawi itu harus diingatkan. Pemimpinnya harus diingatkan. Kalau kita diam saja berarti kita menyetujui perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang yang semakin membawa gereja jauh dari Tuhan. Jangan diam saja. Jika sepihak seperti Galatia mengatakan seperti ini, apa jika aku mengatakan kebenaran, aku menjadi musuhmu? Tidak masalah kita dimusuhi banyak orang karena kita mengatakan kebenaran. Karena orang-orang benar itu berharga di mata Tuhan. Orang benar itu dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Jangan takut dimusuhi jika engkau menyatakan kebenaran. Ingatkan, jika saudaramu berbuat salah, resiko apapun itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kita beriman, mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada dalam tangan Tuhan. Kita juga belajar bahwa untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita harus mempercayakan hidup kita. Pasrah, Tuhan menjaga kita. Tuhan pasti menjaga hidup kita dari awal kita dilahirkan, dalam perjalanan hidup kita, sampai nanti kesudahan zaman. Tuhan pasti akan tetap menolong kita. Itu iman. Itu berarti pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah guru dan Tuhan kita. Juru selamat kita satu-satunya. Menjadi murid yang sejati berarti mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan mengikuti teladannya, bahkan sampai apapun yang dilakukannya harus kita teladani. Jangan sampai kita kehilangan satu iota pun dari perkataan Yesus, dari tindakan Yesus. Saya tidak akan memperpanjang Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan iman kita, untuk kita melangkah bersama dalam Tuhan Yesus Kristus sampai kesudahan zaman. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.